Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kapanpun Anda menyaksikan video ini. Bersama saya, MM Manuntungi, mahasiswa pendidikan sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar, yang akan mencoba sedikit membahas mengenai teori feminisme yang dimana kita meminjam pandangan atau definisi dari para tokoh feminis yang berkebanyakan adalah wanita. Nah, sebelum masuk pada teori feminis, kita perlu tahu apa itu feminisme. Jadi, feminisme adalah serangkaian gerakan sosial, gerak politik, dan ideologi yang memiliki tujuan memperjuangkan hak-hak wanita, yaitu untuk mendefinisikan, membangun, dan mencapai perlakuan gender yang bernaung pada hak asasi di yang dalam lingkup politik, ekonomi, pribadi maupun sosial. Feminisme ini menggabungkan posisi bahwa masyarakat memprioritaskan sudut pandang laki-laki dan bahwa perempuan diperlakukan secara tidak adil di dalam masyarakat. Upaya untuk mengubahnya termasuk dalam memerangi stereotip gender serta berusaha membangun peluang pendidikan dan profesional yang setara dengan laki-laki. Nah, kemudian pada teori feminis yang adalah sistem gagasan umum dengan cakupan luas tentang kehidupan sosial dan pengalaman manusia yang berkembang dari perspektif yang berpusat pada perempuan. Para feminis mengakui bahwa gerakan feminisme merupakan gerakan yang berakar pada kesadaran kaum perempuan. Kemudian masuk pada pandangan atau definisi dari para tokoh feminis. Pertama, meminjam dari Julia Kristeva yang dengan tegas menentang identitas feminim dengan perempuan secara biologis serta maskulin secara biologis. Perempuan ataupun laki-laki dalam pemahaman ini dikatakan feminis dan maskulin dapat berada pada diri siapa saja karena gender bukanlah mengenai jenis kelamin. Ketertarikan orang-orang pada laki-laki bukan semata-mata karena penis yang dimilikinya, tetapi juga karena beragam bahasa yang terpedomankan kepadanya. Dengan demikian, tak perlu heran ketika ada seorang perempuan memiliki sifat kelaki-lakian atau maskulin, atau sebaliknya ketika laki-laki memiliki sifat keperempuanan atau feminis. Semua karena pengambilan bahasa yang ada dan bukan dikarenakan pengambilan penis atau vagina. Kemudian pada tokoh kedua meminjam dari Judith Butler yang mengatakan bahwa dengan jenis kelamin dan gender hal yang sama terjadi dengan menyebut seorang pria atau seorang wanita bahkan sebelum kelahiran. Apa yang terjadi bukanlah pengamatan tetapi pencapaian, dalam hal ini kasus gender. Hal ini karena pengucapan tersebut menampilkan serangkaian norma yang tentang hubungan, identifikasi, keinginan, minat, selera, serta cara berbicara, berpakaian, berhubungan dengan lawan jenis, dan sebagainya. Ini diterjemahkan ke dalam konstruksi tubuh itu sendiri, berdasarkan pada norma-norma gender yang dominan. Dalam kata-kata Butler 2018, meskipun kita hidup seolah-olah wanita dan pria dibuat dengan realitas internal dan karenanya tidak perlu dipertanyakan lagi. Itu adalah perilaku itu sendiri yang menciptakan gender. Kita bertindak, kita berbicara, kita berpakaian dengan cara yang dapat dikonsolidasikan kesan sebagai pria atau wanita. Maka gender bukanlah kebenaran internal yang tidak perlu dipertanyakan. Ini lebih merupakan fenomena yang terjadi dan mereproduksi secara konstan. Jadi untuk mengatakan bahwa gender itu performatif menyeratkan bahwa tidak ada seorang pun yang
memiliki gender yang diberikan sejak awal. Tetapi hal ini terjadi selama implementasian konstan, yaitu dalam pengulangan sehari-hari norma-norma gender yang memberitahu kita bagaimana menjadi atau tidak menjadi pria, atau bagaimana menjadi atau tidak menjadi wanita. Dalam pengertian yang sama, Judith Butler maksud saya, membuat perbedaan antara gender adalah kinerja, dalam hal ini pemantasan dan tindakan, dan gender adalah performatif. Kasus pertama, mengacu pada apa yang kita lakukan memperkenalkan diri kepada dunia ini, bahwa label genre biasanya biner, wanita atau pria. Sedangkan istilah kedua mengacu pada efek yang dihasilkan oleh kinerja tersebut dalam istilah normatif atau akan menjadi norma. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf apabila ada salah, karena sejujurnya ini adalah hasil, bahkan saya tidak berani mengatakan bahwa ini adalah hasil pengendapan, karena saya sejujurnya belum begitu menguasai seperti teman-teman yang lain mengenai teori feminis ini. Saya harus banyak sekali belajar sebelum harus berani menjabarkan ke lebih dalam lagi, sehingga apabila ada kesalahan silahkan dikoreksi, dan terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.